Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal dengan NIM 24011811003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan dari dosen pengampu Aldi Pradana SPD MPD. Nah, judul dari presentasi saya yaitu Proses Berbangsa dan Bernegara serta Pemberdayaan Identitas Nasional. Pendahuluan. Perjalanan panjang sebagai sebuah bangsa dan negara merupakan hasil dari proses yang dinamis dan tak pernah usai. Di dalamnya terdapat upaya tiada henti untuk merajut persatuan dan membangun kesadaran kolektif sebagai satu entitas. Seiring dengan perjalanan tersebut, pemberdayaan identitas nasional menjadi krusial. Ini bukan hanya tentang mengenali simbol-simbol negara, tetapi lebih dalam lagi tentang menghidupkan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas bangsa serta menanamkannya dalam sanubari setiap warga negara. Nah, apa itu proses berbangsa dan bernegara? Proses berbangsa dan bernegara merujuk pada serangkaian tahapan historis dan dinamis yang membentuk sebuah bangsa atau negara dari kumpulan berbagai entitas menjadi sebuah kesatuan dan negara yang berdaulat. Ini bukan hanya menjadi catatan masa lalu, melainkan fondasi kokoh yang terus memengaruhi perjalanan sebuah bangsa atau negara hingga kini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses berbangsa. Proses berbangsa adalah fase di mana kesadaran kolektif sebagai satu bangsa mulai terbentuk. Kita ambil saja contohnya negara Indonesia, yang di mana jauh sebelum kemerdekaan ada melibatkan beberapa elemen kunci. Yang pertama, munculnya kesadaran nasional. Sebelum abad ke-20, identitas masyarakat Nusantara umumnya bersifat kedaerahan, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya. Penjajahan Belanda yang menindas dan eksploitatif secara tidak langsung memicu kesadaran akan nasib yang sama. Lalu yang kedua, peran organisasi pergerakan. Dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo tahun 1908 yang fokus pada pendidikan, lalu Syarikat Islam tahun 1911 yang berbasis keagamaan dan ekonomi, serta organisasi pemuda kedaerahan menjadi wadah awal penyemayan rasa kebangsaan. Mereka mulai menggalang kekuatan meski masih tersegmentasi. Lalu yang ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini adalah salah satu tonggak terpenting. Melalui Kongres Pemuda, Deklarasi Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia menjadi pernyataan eksplisit pertama yang menyatukan seluruh komponen pemuda dari berbagai daerah di bawah satu identitas nasional. Yang terakhir, perjuangan kemerdekaan. Puncak dari proses berbangsa ini adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus yang secara resmi menyatakan kelahiran bangsa Indonesia. Nah, setelah proses berbangsa, selanjutnya yaitu proses bernegara, di mana tantangan berikutnya setelah proses berbangsa tersebut adalah membangun fondasi negara yang berdaulat, adil, dan makmur setelah proses proklamasi tersebut. Proses bernegara melibatkan satu, pembentukan konstitusi dan ideologi. Sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila dengan 5 silanya bukan hanya sekedar hukum, tetapi juga cerminan nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, pembentukan intuisi negara. Dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti pemerintahan, alat pertahanan, dan keamanan TNI Polri, sistem peradilan, serta berbagai kementerian untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selanjutnya, pengakuan kedaulatan, yaitu perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, baik melalui jalur diplomasi maupun militer, merupakan bagian penting dari proses bernegara.
Yang ketiga, pembangunan nasional. Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia terus berupaya membangun di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial budaya. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir, dinamika politik dan sosial, yakni proses bernegara juga mencakup adaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan internal maupun eksternal, seperti pergantian rezim, krisis ekonomi, ancaman disintegrasi, hingga adaptasi terhadap teknologi dan isu global. Semua ini membentuk karakter dan arah perjalanan negara. Materi selanjutnya yaitu pemberdayaan identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Ini adalah kumpulan nilai, simbol, dan warisan yang dipegang teguh dan menjadi kebanggaan. Pemberdayaan identitas nasional berarti upaya terus-menerus untuk memperkuat, melestarikan, dan menanamkan identitas ini agar tetap relevan, dicintai, dan menjadi panduan bagi seluruh warga negara. Aspek-aspek kunci dalam pemberdayaan identitas nasional ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, melalui Pancasila, yang dimana sebagai dasar filosofi dan pandangan hidup bangsa, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah inti pemberdayaan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Penggunaan yang baik dan benar serta pembacaannya di seluruh kalangan adalah vital untuk komunikasi dan persatuan. Selanjutnya, simbol negara, yakni penghormatan dan pemahaman makna bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah semboyan yang menekankan pentingnya menghargai dan merayakan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Selanjutnya, seni dan budaya nasional, yakni melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya seperti batik, tarian, musik, dan kuliner tradisional adalah cara untuk menjaga kekayaan identitas. Lalu sejarah nasional, mempelajari dan memahami sejarah perjuangan bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan nilai-nilai kepahlawanan. Kesimpulannya ialah proses berbangsa dan bernegara serta pemberdayaan identitas nasional adalah dua pilar fundamental yang tak terpisahkan dalam perjalanan dan keberlangsungan Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara adalah perjalanan historis yang dinamis, dimulai dari tumbuhnya kesadaran kolektif untuk merdeka hingga pembentukan fondasi negara dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah arena di mana berbagai elemen masyarakat bersatu padu, membangun sistem dan struktur demi mewujudkan cita-cita bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.